nama saya Azahra dari kelompok 1. Di sini saya ditemani oleh teman-teman saya, di antaranya ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maulana Sidik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neng Vera dari kelas 10 IPA D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Utami. Perkenalkan, nama saya Salsabila Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giska Geninta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, nama saya Tika Sugana Mariansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamid Azikri. Kami di sini akan mempresentasikan tentang biografi, proses pengangkatan, dan substansi strategi dakwah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Mengenal Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq dilahirkan 2 tahun setelah tahun gajah, bertepatan dengan tahun kelahiran Rasulullah SAW. Nama asli Abu Bakar As-Siddiq ialah Abdullah dan diberi julukan Abu Bakar As-Siddiq bin Abu Quhafah bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihyar. Pada masa jahiliyah, Abu Bakar adalah teman akrab Rasulullah SAW. Dengan tetap konsisten akhlak mulia, Abu Bakar menemani Rasulullah SAW perjalanan ke Syam. Saat dewasa, Abu Bakar menjadi penduduk Quraisy dan sangat banyak pengetahuannya tentang sejarah dan peninggalan masa lalu. Ia pun menjadi saudagar kaya yang berakhlak mulia, dermawan, dan selalu menepati janji. Saat usia balik, beliau tidak pernah menyembah berhala. Beliau menyadari betapa batil dan semrawutnya keadaan kehidupan beragama Makkah kala itu. Dalam jiwa seseorang terdapat seperti keberanian seperti singa yang bisa mengguncangkan dan menggoyahkan keimanan kita. Ketika Rasulullah SAW dimuliakan kerasulannya, Abu Bakar disebut dengan as-sabiqun al-awwalun. Tidak ada keraguan di dalamnya. Ketika Rasulullah diisrakan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, beliau itu didustai oleh orang-orang di sana. Tapi hanya Abu Bakar As-Siddiq yang mempercayai beliau. Abu Bakar selalu menemani Rasulullah dalam peperangan Islam. Beliau juga pernah saat Nabi Muhammad sakit, beliau diperintahkan oleh Rasulullah untuk menggantikannya menjadi imam. Abu Bakar As-Siddiq juga menjadi pemegang al-rayah dalam perang Tabuk. Dan juga Abu Bakar As-Siddiq pernah diperintahkan juga oleh Rasulullah SAW untuk memimpin rombongan haji pada hijrah ke-9. Ketika umat muslim sedang dilanda kebimbangan atas berita meninggalnya Rasulullah SAW, tatkala umat muslim menerima berita atas meninggalnya Rasulullah SAW, umat muslim kebingungan atas siapa yang akan menggantikan pemimpin mereka, yaitu Nabi Muhammad. Dan bahkan kebanyakan umat muslim tidak mempercayai hal tersebut dan mengira Muhammad belum meninggal. Di saat seperti itu, Abu Bakar As-Siddiq menyampaikan pidato atau seruan kepada umat muslim yang berisikan, "Wahai umat manusia, barang siapa yang menyembah Muhammad, maka Muhammad telah meninggal. Dan barang siapa yang menyembah Allah, maka Allah tidak akan pernah meninggal." Seperti itulah seruan Abu Bakar As-Siddiq alaihissalam. Abu Bakar As-Siddiq alaihissalam kemudian membacakan firman Allah Subhanahu wa taala
dalam surah Al-Imran ayat 144 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qabli ar-rasul fa imma ta'qutila yanqalabtum ala aqabikum wa ma yunqalib ala aqibaihi fala yadullahu syai'an wa sayajillahu syakirin. Al-Imran al-ayah 144 yang artinya Muhammad hanyalah seorang rasul, sebelumnya telah berlalu beberapa rasul. Apakah jika dia mati atau dibunuh maka dan kamu berbalik ke belakang dalam kurung murtad, dan apabila kamu tidak berbalik ke belakang maka ia tidak akan memberikan Allah sedikit pun. Allah akan membalas kepada seorang yang bersyukur. Al-Imran surat 144. Sebelumnya, Abu Bakar As-Siddiq telah memberikan pidato yang membenarkan kabar bahwa Rasulullah SAW telah wafat. Hal tersebut membuat kaum muslimin akhirnya percaya dengan kabar bahwa Rasulullah SAW telah wafat. Namun, kebimbangan masih berlanjut ketika para kaum muslimin berpikir siapa yang akan menggantikan kepemimpinan Rasulullah SAW. Pada saat itu, dua golongan dari kaum Ansor, yaitu golongan Kharaj dan Aus, berkumpul di Sakifah Bani Sa'idah untuk menunjuk dan membicarakan tentang siapa sosok dari kaum mereka yang pantas untuk menjadi pengganti kepemimpinan Rasulullah SAW. Mereka pun akhirnya menunjuk Sa'ad bin Ubaidah untuk menjadi pengganti Rasulullah SAW. Mengapa kaum Ansor merasa seperti itu? Karena kaum Ansor merasa berhak atas jabatan tersebut karena merekalah yang menolong kaum muslimin pada saat mereka hijrah ke Madinah. Muhajirin dan Ansor merasa berhak atas kepemimpinan itu. Maka Abu Bakar berkata, "Baik, kami dari golongan Muhajirin maupun kalian golongan Ansor merupakan saudara satu agama yang senantiasa menyeru kepada kebaikan melawan kebatilan. Jika kalian menyebutkan tentang kebaikan-kebaikan yang telah kalian lakukan, memang begitulah kenyataannya." Saat itu Abu Bakar bermaksud mempersilakan kepada kaum Muhajirin dan Ansor untuk memilih di antara Umar bin Khattab atau Abu Ubaidah menjadi pemimpin mereka. Namun Umar bin Khattab berkata, "Bukalah tanganmu Abu Bakar. Bukanlah Rasulullah SAW telah menyuruhmu menjadi imam sholat bagi kaum muslimin? Jika Rasulullah sudah percaya kepadamu mengenai agama, maka kami akan mempercayai engkau untuk urusan keduniaan. Kami serahkan urusan kepemimpinan ini kepadamu, kepada engkau. Engkaulah orang kedua yang ada di Gua Hiro bersama Rasulullah SAW. Rasulullah SAW lebih mencintai kamu daripada kami." Kemudian Umar membait Abu Bakar diikuti kaum muslimin. Dengan demikian selesai dan sesempurnalah pembaitan Abu Bakar, karena mayoritas kaum muslimin membaitnya, di mana para sahabat terkemuka saat itu berada di Madinah, kecuali Ali bin Abi Thalib yang sedang mengurus jenazah Rasulullah SAW. Masa kepemimpinan Abu Bakar yang sangat singkat, yaitu 2 tahun 3 bulan 10 hari, digunakan untuk menata kembali akidah kaum muslim setelah tergoncang dengan kepergian Rasulullah SAW. Abu Bakar wafat pada 12 Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah, 22 Agustus 634 Masehi. Setelah menderita sakit selama kurang lebih 15 hari lamanya, kemudian beliau dimakamkan di kamar Aisyah di samping makam Rasulullah SAW. Substansi dan strategi dakwah Abu Bakar As-Siddiq. Masa kepemimpinan Abu Bakar yang singkat banyak dihabiskan untuk mengatasi masalah-masalah yang muncul akibat wafatnya Rasulullah SAW. Berbagai hal yang dilakukan Abu Bakar dalam kepemimpinan tidak lain adalah ingin mewujudkan stabilitas dan membangun kembali masyarakat muslim yang bersatu. A. Peristiwa Riddah.
Meninggalnya Rasulullah SAW banyak menimbulkan gejolak di kalangan umat Islam. Salah satunya kaum murtad. Mereka menyatakan keluar dari Islam. Ada juga yang masih beriman dan menjalankan sholat tetapi tidak mau menunaikan zakat karena beranggapan bahwa meninggalnya Rasulullah SAW. Karena sikap keras kepala dan penentangan yang dapat membahayakan agama dan pemerintahan, Abu Bakar menyelesaikan peperangan ini dengan cara perang Riddah, yaitu perang melawan kemurtadan. Khalid bin Walid adalah jenderal yang berjasa pada masa perang Riddah ini. Masa pemerintahan Abu Bakar hampir sama dengan pada masa Rasulullah SAW, yaitu bersifat sentral. Kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif terpusat di tangan khalifah. Selain menjalankan roda pemerintahan, khalifah juga melaksanakan hukum. Meskipun demikian, seperti halnya Rasulullah SAW, Abu Bakar selalu mengajak sahabat-sahabatnya untuk Saya akan mempresentasikan tentang glorifikasi Al-Quran. Munculnya ridho menimbulkan korban termasuk para penghafal Al-Quran. Kenyataan ini mengkhawatirkan dan merugikan. Oleh karena itu, Umar bin Khattab mengusulkan kepada Abu Bakar untuk mengumpulkan tulis-tulisan Al-Quran menjadi satu buku. Khalifah kemudian menunjukkan Zaid bin Sabit untuk memimpin mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran tersebut. Zaid bin Sabit ditunjukkan karena ia adalah sosok pemuda yang cerdas dan berpengalaman mencatat ayat-ayat Al-Quran. Proses kodifikasi ini berlangsung hanya masa pemerintah Khalifah ketiga Utsman bin Affan. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menyelesaikan urusan penting dalam negeri, Abu Bakar bertoleransi merealisasikan cita-cita Rasulullah SAW mengirimkan ekspedisi ke perbatasan Syria di bawah pimpinan Usamah. Selain itu, Abu Bakar juga menugaskan 4 orang panglima yang bertekad mempersiapkan ekspedisi militer ke Syam. Beliau juga mengirimkan 5 orang divisi dengan tugas sebagai berikut. 1. Ibnu Hudaibah Ibnu Jarrah, sahabat yang dijuluki Amin Hajisi Al-Munah, orang yang dipercayai dalam Islam, dikirimkan ke Hims dan Humas. 2. Yazid bin Abu Sufyan, dikirimkan ke Damaskus. 3. Surabil Ibnu Hasanah, dikirimkan ke Yordania. 4. Amir bin As, dikirimkan ke Palestina. 5. Ikrimah Ibnu Jahal, pasukannya ditugaskan untuk siap siaga menyokong keempat divisi di atas bila membutuhkan bantuan.